Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Siti Meli Herlianti. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Dan di video kali ini aku mau sharing nih ke kalian semua gimana tips menghadapi ujian UKM PPD. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih. Jadi di video ini gak ada maksud pamer ataupun ria sama sekali, karena aku bener-bener tujuannya ingin memberikan tips gimana caranya menghadapi ujian UKM PPD, dan juga ingin memberikan motivasi ke teman-teman semuanya yang sebentar lagi akan menghadapi ujian UKM PPD di batch 3. Gimana perasaannya? Deg-degan nggak? Mungkin ini akan berguna bagi teman-teman yang sedang koas ataupun teman-teman yang sedang dalam masa perkuliahan di kedokteran. Pasti kita semua akan berhadapan dengan ujian UKM PPD. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dulu. Jadi subscribe belum? Subscribe sekarang ya. 3, 2, 1, subscribe. Oke, mari kita mulai. Jadi mungkin ada teman-teman yang menonton video ini bukan mahasiswa kedokteran, jadi aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ujian UKM PPD. Jadi UKM PPD itu singkatan dari Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, di mana itu adalah sebuah ujian yang diadakan oleh negara bagi calon dokter Indonesia untuk meraih gelar dokter, seperti itu. Jadi UKM PPD itu dia ada dua ujian CBT dan ada ujian OSCE. Jadi CBT itu ujian dengan berbasis komputer. Dia terdiri dari 150 soal dalam waktu 200 menit. Harus benar berapa sih supaya bisa lulus? Harus mendapatkan poin 66%. Atau jadi sekitar dari 150 soal kita hanya boleh salah sekitar 51 soal gitu. Dan kemudian ada ujian OSCE. Ujian OSCE ini adalah tes role play dokter dengan pasien, dimana nanti kita ada pasien simulasinya. Itu kita akan menjadi seorang dokter yang mendiagnosa dan memberikan obat kepada pasien itu dalam suatu ruangan. Nanti ada pengujinya menilai kita, hasilnya dikirim ke pusat. Jadi ini benar-benar ujian nasionalnya bagi calon dokter gitu. Kalau misalkan belum rezeki lulus gimana? Kalau misalkan belum rezeki lulus, ikut lagi di periode berikutnya. Jadi ujian UKM PPD ini teman-teman dalam 1 tahun ada 4 kali periode, jadi selang 3 bulan. Pertamanya itu dalam setahun dia ada di bulan Februari, Mei, bulan Agustus, dan ada bulan November. Jadi kalau misalkan belum rezeki, ikut periode berikutnya, nunggu 3 bulan lagi. Dan statusnya adalah sebagai retaker. Untuk lulusnya itu kita harus dua-duanya lulus, harus lulus CBT dan lulus OSCE juga. Oke, udah sekian panjang pembukaannya, dan kita masuk ke tips menghadapi ujian UKM PPD. Apa aja sih tips dan triknya? Aku membagikan ini ala Siti Meli. Ada 3 cabang ya. Itu ada pertama niat, pasti niat. Yang kedua ada usaha, dan yang ketiga doa. Jadi niat, usaha, dan doa. Yang pertama niat. Oke, semua harus diawali dari niat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sudah niat, nanti alam pun bakal ngikut kita. Semesta tuh gimana ya bilangnya? Pasti nanti dipermudah jalannya kalau memang udah niat. Di pengalaman aku pribadi, aku dari jauh-jauh hari, dari stase pertama itu udah ngitung-ngitung kapan selesai dan menargetkan aku bisa ikut ujian berapa. Aku menjatuhkan pilihan untuk ikut langsung ya. Dari selesai koas langsung ikut di bulan 2. Dan bertekad, aduh jangan sampai stagnan atau jangan sampai tambah minggu, harus selesai tepat waktu supaya bisa ikut di bulan 2 itu. Jadi memang harus diniatkan dulu. Niat itu dari dalam diri kamu sendiri. Jangan ragu, jangan karena orang lain, karena ini kan balik lagi ke diri masing-masing ya. Ada juga beberapa teman-teman yang lain yang sudah selesai koasnya belum ingin ikut ujian dulu. Jadi ada yang ingin mempersiapkan benar-benar matang, ada juga yang belum berani dan belum siap ikut ujian langsung. Itu balik lagi ke masing-masing. Makanya kenapa aku bilang niatkan dari dalam diri kamu, dari dalam hati kamu terlebih dahulu. Niatkan dulu mau ikut bulan berapa, mau ikut bulan 2, apa mau ikut bulan 5. Pokoknya gak usah mikir panjang, gak usah mikir persiapan, gak usah mikir apa. Pokoknya niatkan dalam hati mau ikut ujian bulan berapa gitu. Nah itu aja teman-teman. Nah jadi kalau aku sendiri dari awal stase, dari jauh-jauh hari udah diniatin untuk ikut ujian bulan 2, dan udah sempat bilang ke orang tua, sudah sempat bilang ke mama juga, mah kakak nih selesai bulan gini dan pengen ikut ujian bulan ini mah, aduh bisa nggak ya, aduh semoga bisa ya gitu-gitu. Pokoknya pengen bisa lulus cepat gitu. Dan jangan goyah, jangan didengar omongan siapapun, jangan ada yang bisa sampai menggoyahkan langkah
langkah kamu, karena kamu ujian sendiri teman-teman di ruang CBT itu antara kita dan komputer gitu. Itu nilai kita dan kita sendiri yang ngerjain, kita yang klik, tangan kita yang klik gitu. Jadi balik ke diri kita masing-masing. Setelah niat, ini masih poin pertama ya. Udah niat tuh, pasti kita jadi makin ingin berusaha ya kan. Jadi sebelum kita berusaha dulu, kita cari-cari informasi dan motivasi juga. Nah, jadi aku cari motivasi sama senior. Aku ingin berterima kasih banyak nih buat senior aku yang udah ngasih informasi, ngasih saran, ngasih ceramah lah buat aku ini yang masih bingung-bingung gitu. Banyak tips-tips yang aku dapati selama menghadapi ujian UKM PPD ini. Banyak senior-senior yang aku tanyain gimana tips dan triknya. Makasih banyak. Kita bener-bener butuh motivasi itu sendiri ya teman-teman. Kemudian motivasi aku sampai buka Google gitu, liatin blog supaya membangkitkan gairah dan semangat gitu ya, supaya makin semangat, ada niatan ingin belajar dan ingin lulus gitu. Pokoknya jangan setengah-setengah, karena kan kita udah mulai gitu. Kalau ragu atau takut, cemas, panik itu mungkin menurut aku itu wajar. Namanya kita juga manusia biasa. Pastinya kita takut akan kegagalan ya kan. Lihat di blog cerita-cerita teman-teman yang udah berhasil melalui ujian UKM PPD, kemudian lihat di YouTube juga. Itu rasanya aku sangat-sangat membantu aku sendiri. Jadi lebih termotivasi lagi dan jadi tambah semangat pastinya. Oke, itu jadi niat, cari motivasi. Next point yang kedua itu adalah usaha. Usaha di sini besar ya artiannya. Usaha yang kita lakukan juga benar-benar harus maksimal. Apakah itu usahanya? Nah, kayak kita mau berperang nih, kita kan butuh senjata ya. Itu kita belajar. Gimana kita kalau misalkan mau perang tapi nggak bawa senjata? Pasti butuh kan? Nah, itulah dia, belajar. Belajar aku bagikan lagi atas 3. Belajar sendiri, belajar dari bimbel, dan belajar kelompok. Belajar sendiri, menurut aku ini adalah effort yang paling penting, karena gimana ya, kita ujian itu sendiri teman-teman. Jadi kita harus, ya siapa lagi yang kita andalkan kalau bukan diri sendiri. Jadi untuk persiapan ujian sendiri, aku sekitar 4-5 bulan gitu persiapannya. Persiapannya itu kan setelah selesai koas, baru persiapannya itu pas lagi koas ya. Pas lagi koas itu sudah mulai persiapan 3 stase terakhir, 4 stase terakhir, pokoknya ada stase mau di akhir-akhir, mulai bulan 10 ya. Pokoknya mulai masuknya itu 30 September, aku bimbel 30 September, jadi hitungannya bulan 10 ya. Dari bulan 10, aku mulai start les pas masih koas. Nah, itu aku ambil yang dini. Buat yang bertanya, kakak les di mana kak? Nah, jadi Meli les di Harrison. Kenapa les di Harrison? Karena kebetulan dekat rumah. Pertama mikirnya gitu, karena kan masih koas, jadi pasti kita membutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Koas kan capek ya nih. Saat itu aku juga lagi stase anestesi, dan aku memutuskan buat les. Ya gitulah pokoknya. Aku juga cari tahu kalau misalkan Harrison ini tuh bagus gitu, tempatnya nyaman, fasilitasnya bagus juga, tentornya tuh sabar-sabar dan baik-baik gitu. Makanya aku tertarik di Harrison. Apa itu les dini kak? Jadi les dini itu dia materi semua, jadi dia itu fokus ke materi. Jadi buat yang pertama kali belum pernah merasakan bimbel untuk UKM PPD itu, menurut aku pribadi sangat disarankan untuk les materi dulu, karena ya kita harus kenali apa yang mau kita ujiankan gitu. Kalau soal tanpa materi rasanya gimana gitu ya, kita nggak tahu, nggak ada pondasinya. Kita mau bangun rumah tapi kita nggak ada semen, makanya kita butuh materi juga pastinya supaya lebih kuat dan kokoh gitu ya kan. Kepanjangan ya kayaknya. Aku lesnya pada malam hari, dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Pagi siang koas, malamnya bimbel gitu. Kenapa masuk bimbel? Karena biar tahu apa yang mau dipelajari sendiri itu. Jadi kan tahu materi-materi apa yang kita ingin pelajari sendiri itu. Nah, jadi setelah selesai bimbelnya kelar, nah disitu aku bener-bener kayak baca materi yang udah dipelajari di bimbel itu, dan aku salin di binder kesayangan aku yang warna pink itu. Kalau kalian lihat sendiri videonya ada di bawah-bawah yang aku unboxing binder di Shopee. Nah, itu aku gunakan sebagai tempat dan wadah aku untuk menulis catatan materi-materinya, misalkan mata, THT, dan gitu-gitulah pokoknya. Kalau aku pribadi supaya mudah diingat itu ditulis. Jadi dengan kita menulis sendiri itu akan lebih teringat di mana lokasi-lokasinya. Kayak kemarin aku dapat soal CBT itu meniscus sign. Aku teringat tuh, oh
meniskusan itu di efusi pleura di kanan atas. Nah, jadi kita tahu gitu lokasinya, karena kita sendiri yang buat, kita yang mau buat sesuai dengan keinginan kita gimana catatannya, pasti kita akan lebih ingat dibandingkan kita pinjam catatan atau fotokopi catatan orang lain. Makanya kalau kita buat sendiri catatan itu alangkah lebih baik dan lebih mudah teringat di memori kita. Walaupun kita gak plek sama sekali hafal misalkan gitu, tapi kita tahu tuh lokasinya di mana. Oh, ini kanan atas, oh ini di pojok bawah gitu. Jadi lebih ingat gitu. Karena kita juga butuh waktu sendiri untuk mempelajari itu menurut aku ya. Kemudian belajar di bimbel. Ya, ini aku bahas yang materi. Itu masih materi, siapkan dulu materi, benar-benar disiapin. Aku siapin materi itu sampai semua materi yang ada di buku bimbel itu aku salin di buku aku yang pink itu, semuanya, supaya nanti jangan ada sampai yang menyesal, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi semuanya aku salin, karena aku juga nggak pandai meringkas-ringkas, dan kayaknya juga nggak ada yang bisa diringkas teman-teman. Jadi aku setelah selesai bimbel dini, aku lanjut lagi teman-teman, aku lanjut lagi bimbel reguler. Jadi aku mix lah ya, cerita antara belajar sendiri sama bimbel, karena itu saling berhubungan. Jadi kalau misalkan reguler ini dia nggak semuanya materi, tapi aku suka nih di reguler ini karena dia 50-50, ada 50% materi dan juga ada 50% soal, jadi itu saling terkait gitu. Di bimbel aku itu, misalkan kita setelah selesai materinya semua itu sama seperti Dini, semua materinya itu dibahas sama kayak Dini. Misalkan hari ini mata, setelah mata semuanya dibahas dari A sampai Z, kemudian setelah itu lanjut ke bahas di buku soal. Nanti siapa yang salah jawabannya atau siapa yang nggak bisa jawab saat ditanya atau direspon, nah itu dia bakal berdiri dan akan duduk lagi setelah bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian sebelumnya nih, untuk persiapan dari jarak antara setelah selesai koas dengan jarak ujian itu aku mepet ya, nggak punya waktu yang agak panjang, jadi serba kepepet. Bulan 12 selesai, langsung lanjut lagi. Jadi setelah aku bimbel reguler, jadi aku menargetkan satu hari itu catatan aku tuh harus selesai. Misalkan besok paru, jadi malamnya paru itu harus selesai lesnya yang reguler dari jam 1 sampai jam 6. Jadi aku targetin sebelum masuk les itu catatan semuanya harus selesai. Jadi selesai les, catatan aku semuanya, semua materi itu harus selesai di buku binder pink aku. Jadi ada gitu effort yang kita lakukan. Bagi aku tuh kayak gitu, supaya semakin diingat maka harus ditulis. Kalau misalkan dibaca-baca aja takutnya nanti malah kelupaan. Reguler aku selesai, catatan aku harus selesai semuanya. Jadi sambil ngafal, sambil nulis, sambil baca, jadi akan lebih mudah diingat. Terus bahas soal. Kalau aku berapa hari kak sehari ngabisin jawab soalnya? Kalau aku sih nggak nargetin ya, nggak ini harus 1000 soalnya, harus 2000 soal hari ini, besok harus 500 soal. Aku nggak nargetin itu semua teman-teman. Tapi aku gimana ya, pokoknya harus ada gitu soal yang harus dikerjain dalam sehari, itu harus ada. Biasanya aku kakak biasanya sehari kerjain soal apa sih gitu. Aku seringnya itu ngerjain soal dari FDI karena aku ada beli paket soal gitu lewat online dari FDI, jadi kayak simulasi kayak ujian beneran juga. Jadi bisa pakai komputer atau laptop atau handphone, jadi kita tinggal klik aja gitu. Setelah kita klik nanti ada keluar benar atau salahnya, terus juga keluar ada pembahasannya juga. Jadi menurut aku itu berguna kali untuk kita latihan, karena kita tahu berapa lama waktu yang kita habiskan untuk mengerjakan soal. Jadi sehari sekitaran aku habisnya itu bisa 150 soal, bisa 300 soal, pokoknya semampu aja. Mulai ngerjain soalnya itu nggak langsung dari awal di bulan 10 itu langsung sebanyak itu ngerjain soalnya, enggak. Teorinya udah sekitar di atas 50%, itu udah mulai main ke soal. Pokoknya ngerjain soal itu belajar jujur ya, bener-bener jangan lihat buku, kita tes kemampuan kita aja gitu kan. Kita yang tahu benar atau salahnya kan kita sendiri sama program lewat online itu. Jadi nanti nggak apa-apa dikasih tahu benar salahnya dan dikasih pembahasannya juga. Jadi yang ragu-ragu kita mau jawab tadi itu bikin gemes, jadi makin teringat gitu dari kesalahan kita. Jadi kita makin belajar dan makin teringat. Kepanjangan aku sih. Udah sehari bisa ngabisin waktu berapa lama aja untuk belajar. Jadi aku bener-bener lebih fokusnya itu pas udah masuk yang reguler ya, setelah selesai bener-bener koas itu. Karena waktu dini dulu
menyita waktu antara koas dan bimbel, jadi kayaknya kurang konsentrasi gitu, apalagi aku ngambil pada malam hari. Tapi nggak apa-apa sih, menurut aku juga itu jadi manfaat juga, karena setelah selesai bimbel kita ada waktu sendiri untuk ngulangi materi yang dibahas lagi juga gitu. Pas bimbel, kalau belajar dari bimbelnya kan jam 1 sampai jam 6. Kemudian kami kadang mau belajar kelompok lagi sama teman-teman yang ada di bimbel. Kadang juga aku di rumah selesain catatan, ya jadi sekalian belajar lah ya. Aku suka belajar sambil nulis teman-teman gitu. Kalian bisa menginovasi, pokoknya semua bikin nyaman aja. Gimana setelah selesai catatan aku selesai, nanti aku bahas soal tuh ambil ngantuk-ngantuk kan enak tuh ya, kerjaan soal. Jadi sekalian tes konsentrasi juga. Kalau misalkan ngafal kayaknya pas lagi dalam keadaan capek itu gak worth it ya, mending job soal aja. Jadi belajarnya berapa jam itu gak patokan, yang penting tetap fokus aja. Belajar kelompok, aku bersyukur banget nih ya, karena dikasih teman kelompok yang baik, asik, dan lucu-lucu. Seneng sih kelas itu aku bareng sama senior semuanya, dan mereka sangat baik sekali. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak dan abang-abang senior semuanya yang mau meluangkan waktunya untuk berjuang bersama. Nah, jadi belajar kelompoknya itu kadang pas weekend. Jadi kami lesnya itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Sabtunya kan ada tryout tuh. Jadi di tryout itu aku menargetkan juga pas reguler. Aku tuh harus lulus setiap tryout di les gitu ya kan. Harus lulus, dan alhamdulillah setiap tryout les aku lulus di yang reguler. Jangan tanya pas dini ya guys. Aku benernya masih rendah lah pokoknya. Tapi pas reguler alhamdulillah selalu lulus. Nah, seperti itu. Belajarnya tuh di weekend, malam minggu atau hari minggu, atau kadang-kadang mau juga setelah selesai les kami belajar bersama di suatu tempat ya. Biasa kami tuh seringnya kalau di Medan tuh di normal tuh kami sering belajar di situ teman-teman. Apa sih yang dibahas saat belajar kelompok? Nah, pada saat belajar kelompok itu lebih baik kita bahas tentang soal. Kita ngerjain soal masing-masing, bahas soal apa kalau misalkan belajar kelompok gitu. Jadi kami tuh belajar soal dari buku Bang Maul, buku dari Harrison di bimbel kami. Buku soal itu aja kami bahas, kami nggak bahas soal lain, kami nggak bahas soal padi, kami nggak bahas soal apa-apa. Dan kalau sendiri pun aku nggak bahas soal lain-lain, aku cuman ngerjain tryout online kan yang dari FDI kok. Aku nggak ngerjain yang padi, nggak, karena menurut aku tingkatan itu agak lumayan susah. Dan jadi aku pernah ngerjain soal padi itu malah di awal-awal sebelum masuk bimbel. Soal yang aku kerjain sendiri itu adalah FDI dan soal otak ukdi. Nah, jadi di Telegram itu ada grupnya, jadi banyak kumpulan deretan-deretan soal gitu, nanti ada dikirimin dan ada kuncinya juga, jadi kamu bisa latihan. Dan disarankan saat latihan itu jangan melihat buku. Nanti kalau udah selesai, udah tahu bener salahnya, baru lihat buku, nggak apa-apa. Nggak nargetin harus berapa soal, nggak, semampunya aja juga. Kami misalkan bahas soal nomor 100 nih, Meli jawabannya apa, terus nanti teman-teman yang lain jawabannya apa, nanti sama-sama, baru nanti itu saling mengutarakan pendapat sendiri jawabannya apa, baru nanti setelah selesai menjawab baru lihat buku nih sebenarnya jawabannya apa gitu. Selesai ya bahas tentang usaha. Jadi pokoknya pastiin usahanya itu benar-benar maksimal ya. Jangan sampai usaha itu menyakiti diri kamu sendiri, tapi buat usaha itu menjadi yang menyenangkan. Contohnya, kamu tetap harus tidur yang cukup, makan yang teratur, harus ada selingan juga yang menyenangkan hati dan pikiran tuh. Nah, yang terakhir itu adalah, ini tuh paling penting. Setelah kita usaha, pastinya kita harus berdoa, karena semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Jadi kita mau berusaha gimana pun, mau semaksimal apapun, kita tetap manusia biasa yang hanya bisa berusaha, tapi penentunya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan khawatir, Allah itu melihat usaha kamu itu tidak sia-sia, dan pertolongan Allah itu ada, percaya itu. Jadi sebelum ujian, mulai doa di jauh-jauh hari itu, minta doa supaya bisa diluluskan di bulan berapa. Pokoknya doa yang detail, pokoknya semua doa yang terbaik, doa yang detail dari jauh-jauh hari untuk diberi kelulusan ujian. Nama kamu sebutin, nama, pengen lulus ujian di batch berapa, dan semoga kelulusan itu bisa bermanfaat dan berguna bagi orang banyak gitu. Terus juga pas mau deket-deket ujian juga, pokoknya setiap hari jangan sampai putus doa. Setelah ujian pun itu perasaannya itu kan sebelum ujian ini sebenarnya cemas ya, takut dan cemas.
setelah ujian itu lebih takut lagi karena itu udah terjadi dan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, teman-teman. Setelah ujian, kencangkan doa karena saat ujian itu pasti ada kejadian atau hal-hal yang di luar kendali kita, teman-teman. Apa itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jadi setelah kita berusaha habis-habisan, kita nggak tahu pas di hari H itu apa yang terjadi. Jadi tetap andalkan Allah karena semuanya ada di tangan Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk meluluskan hambanya, itu kecil bagi Allah. Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Sangat kecil bagi Allah untuk meluluskan kita lulus UKM PPD. Jadi tetap percaya, positive thinking, dan jangan pernah berpikir aku tuh gagal, aku tuh nggak bisa. Jangan pernah berpikir kalau kita tuh gagal. Boleh takut, boleh panik, boleh cemas, cuman jangan pernah berpikir itu tuh gagal. Enggak, tadi aku pasti gagal. Jangan pernah, karena di samping kita itu ada malaikat yang mencatat, nanti diaminkan, nanti beneran. Nah, jadi omongkan itu omongan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Percaya sama Allah, pertolongan Allah itu ada karena semuanya Allah yang berkehendak. Jadinya niat udah, usaha udah, doa udah, jadi semuanya benar-benar maksimal. Semoga insya Allah hasilnya itu baik ya. Jadi nih teman-teman, ini ada lagi nih, aku ada buka Google juga ngeliat tips dan triknya menurut Point Prep. Oke, ini udah aku salin nih di sini. Tips dari Point Prep. Yang pertama, kuasai kata kunci tiap soal dengan berlatih sebanyak-banyaknya. Jadi bener ya, pokoknya kita tuh harus sering berlatih. Semakin kita sering berlatih, kita makin kenal sama konsep soalnya, maunya dia seperti apa. Jadi saran aku tuh kalau misalkan kalian baca soal, baca A, B, C, D, E-nya dulu, baca optionnya dulu. Nanti pasti kalian tahu tuh nanti. Kalau udah sering bahas soal, kalian pasti tahu ini arahnya mau kemana, diagnosanya apa. Nah, baru naik ke atas. Jangan lupa perhatiin kecuali, berikut pernyataan yang salah. Pokoknya jangan sampai ketinggalan tuh kata-kata kayak gitu, karena sebenarnya nggak perlu dibaca semua pun soalnya pun nggak apa-apa. Yang penting kata kuncinya dan kata-kata jackpot dan kata-kata menjebaknya itu bener-bener harus dipahami. Jadi soal tuh panjang teman-teman, kayak soal cerpen gitu. Sebenarnya nggak perlu dibaca semuanya, tapi jangan sampai terjebak gitu. Jadi kan semakin sering latihan, kita kan semakin mudah gitu menjawabnya. Kita tidak seluruh soal tuh perlu dibaca. Nah, yang kedua adalah pahami konsep masalah, bukan menghafal bentuk soal. Ya, kayak seperti yang aku udah rempet-rempetin tadi. Itu dia memang UKM PPD itu sering sangat-sangat menjebak ya. Nggak hanya dari soalnya aja yang menjebak, tapi dari optionalnya pun juga menjebak, teman-teman. Lihat, bener-bener perhatikan optionnya, dulu baca. Dosisnya diganti nggak? First line-nya diganti nggak? Tuh lihat, terus lihat juga tuh kata-kata kecuali, kata-kata berikutnya mana yang salah gitu. Itu benar-benar diperhatikan nih. Jangan dihafal bentuk soalnya, tapi pahami konsepnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan bentuk soalnya aja yang dihafal, nanti kalau dapet soal yang balik-balik diputer-puter itu nanti jadinya bingung. Jadi lebih baik konsep soalnya aja yang dipahami gitu. Pasti insya Allah nanti akan lebih mudah. Karena kan kejadian yang di luar kendali itu pasti ada terjadi, teman-teman. Kayak misalkan first line-nya ada yang nggak ada di optionalnya, terus dosisnya ada yang diganti, teman-teman. Terus juga ada di luar yang kamu pelajari, kadang-kadang ada juga satu soal atau dua soal yang keluar. Jadi siap-siaplah mental kamu untuk menghadapi hal-hal yang di luar kendali itu. Ini yang ketiga dari Point Prep, latihan ketepatan waktu dan ketahanan mentalmu. Jadi harus kuat mental ya, teman-teman. Sini dia bilang selain dituntut untuk menjawab dengan tepat, kamu juga harus cepat. Nah, ini bener. Supaya lancar, harus terus berlatih untuk meningkatkan ketahananmu seperti atlet. Seperti atlet, agar semakin kuat kita kan harus terus latihan gitu kan. Biasakan tuh ngerjain soal tuh dari awal sampai akhir tuh bener-bener tuntas gitu. Menurut versi aku, saat ngerjain soal itu pasti ada dong soal yang buat ragu, ada soal yang aduh bingung ini apa ya kira-kira gitu. Jangan ngabisin waktu untuk membingung-bingungkan di satu soal itu. Kasihan nanti soal yang lain kamu akan kehabisan waktu. Jadi kalau ada gak tahu nih, think next aja. Kalau ada yang nggak tahu lagi, next aja sampai ada soal yang tahu. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau bingung soal jumpa soal itu, ragu-raguin nanti dulu, next kan aja langsung gitu. Aku ada pengalaman juga nih, teman-teman. Bener sih kata yang Point Prep ini bilang harus kerjain soal dengan cepat dan tepat. Jadi dulu kan kami tuh ada seleksi dari sebelum untuk ikut ujian ini tuh nggak langsung ikut ujian, teman-teman. Ada seleksinya lagi, ada dari kampus dan dari FK.
Jadi aku nih punya pengalaman ya pas tryout IPK ya. Menurut aku nih tryout IPK ini penting banget nih bagi kita semua. Kenapa? Karena itu kayak simulasi kita ujian UKMPP deh. Jadi bentuk-bentukannya, rasa-rasanya, ada masa-masa karantinanya juga, persiapannya itu bener-bener kayak ujian UKMPP deh. Jadi udah ada bayangan dong dekannya juga. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada di tryout IPK kita bisa perbaiki di ujian UKMPPD nanti. Ingat, mau belajar salah ya, mau belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan aku saat ujian IPK itu berhubungan dengan si poin prep bilang dituntut untuk menjawab dengan tepat dan harus cepat. Nah, jadi pas IPK kemarin aku tuh banyak habisin waktu di satu soal dan aku tuh ngepasin waktu kali gitu, nggak mau cepat gitu. Padahal kadang aku udah terlintas nih jawaban ini kayaknya A gitu, tapi aku tuh kebanyakan ragu-ragunya di satu soal itu. Dan setelah selesai aku kerjain semuanya, ada waktu luang tuh, ada waktu sisa sekitaran, aku agak lupa berapa lama, sekitar 15 menit lagi kalau nggak salah, tuh 10 menit lagi. Dan aku kurang kerjaan teman-teman, aku kembali lagi, aku tandai soal yang ragu-ragu itu, kita kasih bendera gitu, soal yang kita ragu-ragu. Jadi aku kembali lagi dan aku mengganti jawabannya, dan ternyata teman-teman jawaban yang aku ganti itu aku malah salah menggantinya, bukannya makin benar tapi makin salah. Jadi ada senior yang bilang juga jawaban yang pertama itu yang paling tepat, jadi nggak usah kamu ganti-ganti lagi. Jadi pengalaman aku berikutnya saat aku ngerjain tryout online, saat aku ujian UKMPPD, aku nggak tandai ragu-ragu. Ada sih paling cuma sekitar satu atau nggak banyak lah, atau beberapa soal aja, 1, 2, 3 gitu soal aja. Kalau yang kemarin aku bener-bener banyak kali ragu-ragunya itu, tandai ragu-ragu, tapi setelah itu aku nggak mau. Setelah aku kerjain, aku next soal berikutnya. Pokoknya jangan ragu-ragu dan jangan kelamaan di soal itu. Nanti masuk setan, masuk jin ke dalam tubuh kamu, dia mempengaruhi kamu. Ini A loh, ini bukan A, ini bukan B tapi ini A, bukan ini C, bukan ini E. Jadi dia mempengaruhi kamu terus. Jadi lebih baik cepat dan tepat. Setelah jawab, next kan aja langsung. Yang keempat, buat suasana belajar yang kondusif dan senyaman mungkin. Pastikan suasana ruangannya itu nyaman, dingin atau adem, kemudian pencahayaannya bagus dan juga nggak terlalu bising. Yang kelima adalah belajar dengan kelompok kecil. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, dan teman kelompok ini berpengaruh juga dalam kelulusan kamu. Jadi harus sama-sama mau belajar ya, jangan setengah-setengah dan jangan gosip-gosip. Jadi pokoknya harus semuanya tuh benar-benar fokus belajar teman-teman kelompoknya, dan benar-benar semuanya tuh mau lulus. Jangan cari teman kelompok yang setengah-setengah. Pentingnya belajar kelompok itu kita bisa saling sharing gitu sama teman-teman kita. Dan pastikan teman kelompoknya juga nggak terlalu ramai kali. 4, 5, 6 orang tuh cukup untuk belajar bahas soal. Karena kalau terlalu ramai juga malah nanti jadinya nggak kondusif dan terlalu banyak pendapat, takutnya nanti gimana-gimana, dan juga supaya tetap kondusif aja. Yang keenam dari poin 5 adalah istirahat yang cukup dan jaga kesehatan. Jangan sampai nih teman-teman di hari H karena kamu terlalu bersemangat, saking kamu menyakiti tubuh kamu sendiri, kamu gak tidur, kamu gak makan, itu akan menyakiti diri kamu sendiri. Kan sayang nih, udah berusaha maksimal, udah belajar maksimal, tapi malah di hari H kamu malah badan kamu bersakitan semuanya, malah kamu drop, malah kamu kelelahan, malah kamu ngantuk-ngantuk di depan CBT. Gak mau kan itu terjadi. Makanya sebelum beberapa hari H itu pastikan kamu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup, kemudian makan yang sehat mau ujian. Jangan cari penyakit. 1 hari H sebelum ujian gak usah belajar lagi. Kamu istirahat aja, karena selama ini udah lelah belajar kan, jadi istirahat aja. Kemudian yang ketujuh itu ada self reward, selingan dan motivasi diri. Jadi kalau belajar terus menerus itu monoton ya, pastilah monoton juga. Cuman butuh juga waktu kita untuk menyenangkan diri kita. Contohnya itu boleh dong nonton YouTube sebentar gitu, boleh dong beli sesuatu makanan atau minuman favorit kita supaya kita makin semangat belajar. Next dari poin prep itu ada berdoa untuk kelancaran dan kelulusan. Ini adalah paling penting juga dan benar. Tadi aku udah ceritain tentang panjang lebar berdoa. Sebelum ujian itu kita benar-benar minta restu sama kedua orang tua kita, terutama pada ibu kita. Mungkin selama ini kita tuh banyak salah sama orang tua kita, sama keluarga kita, sama teman-teman kita, sama orang yang berhubungan dengan kita. Mungkin kita selama ini banyak salah, dan jangan lupa kita minta maaf sama
sama mereka, dan juga siapa yang pernah kita sakitin hatinya mungkin, atau ada salah-salah kata, gak ada salahnya untuk kita minta maaf dan minta restu untuk ikut ujian ini. Karena jangan sampai ada hal-hal yang dosa yang kita lakukan jadi menghambat langkah kita gitu. Dan yang terakhir dari point break itu adalah have a mentor. Jadi penting banget nih, kita tuh butuh ujung tombak, butuh mentor yang tahu gitu salahnya kita di mana. Makanya aku kemarin bimbang juga dalam proses pembelajaran, dalam proses bahas soal pasti ada beberapa kata-kata yang salah, yang khilaf. Di situ kita butuh mentor supaya untuk meluruskan lagi gitu. Oke teman-teman, setelah panjang video ini, aku udah cerita mulai dari tips dan trik, pengalaman aku sendiri. Makasih banget nih buat kalian yang mau tonton video ini. Semoga video ini bisa benar-benar menjadi manfaat buat kalian semuanya. Dan buat teman-temanku semuanya yang mau ujian sebentar lagi di batch Agustus, semangat teman-teman, kalian pasti bisa. You can do it. Kamu pasti bisa, pokoknya harus siap 100%. Apapun yang terjadi, mau takut, cemas, panik, risau, gimana pun keadaannya, harus tetap maju terus, pantang mundur ya. Tetap usaha, berdoa, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi harus tetap usaha, berdoa, minta restu kedua orang tua kita. Pokoknya lakukan itu benar-benar dari hati kita. Dan semoga yang kita lakukan ini semuanya bisa menjadi manfaat buat kita sendiri, bisa jadi pelajaran, dan juga buat orang lain bisa menjadi manfaat dan bisa berguna bagi orang banyak. Berdoa semoga semuanya itu dipermudah. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.